أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam ini kita dapat berkumpul untuk melanjutkan kajian kita. Insyaallah malam ini dua kitab lah, tapi atibiannya dikit aja kita membacanya. Insyaallah kita jadi pertamanya kita buka dengan kajian dengan membaca hadis-hadis di Fihris Ahadits Nabawiyahnya Hilyatul Tilawah, kemudian Al-A'lam, tokoh-tokoh, kemudian kitab-kitab yang menjadi rujukan. Baru kita baca At-Tibyan, satu pasal yang pendek, baru kembali ke Hilyatul Tilawah kepada kelompok penyaji. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Silahkan dibuka kitabnya Hilyatul Tilawah Fihrisul Ahadits An-Nabawiyah Asy-Syarifah, halaman 400, hadis yang ke-6 sampai dengan ke-9 di halaman itu. Hadis yang pertama kita ulangi secara pendek. Man syahidalahu Khuzaimah fahuwa hasbuh. Man syahidalahu Khuzaimah fahuwa hasbuh. Ini kita udah pernah ceritakannya, kenapa Khuzaimah ini dikatakan Nabi, mencukupi, menyamai syahadah atau kesaksiannya dua ikung laki-laki lain. Ketika beliau membenarkan Nabi membeli unta, kan ceritanya itu, silahkan dibaca dengan detailnya, secara lebih detail. Kita udah pernah ceritakan itu detailnya kayak Pak Khuzaimah ini tadi. Yang lainnya bingung, hendak membenarkan Nabi udah bayar biaya pembelian unta itu, karena kadang melihat jan Nabi, siapa yang berani memberikan syahadah kesaksiannya bahwa aku memang udah membayarkan uang unta itu tadi. Sahabat yang lain diam, hanya Sayyidina Khuzaimah ini tadi yang mengatakan bahwa beliau memberikan syahadah, mengatakan betul Nabi telah menyerahkan uangnya, padahal beliau kadang melihat. Nah, ujar beliau, kenapa? Karena untuk hal-hal yang gaib, yang jauh aja, untuk akhirat aku percaya, kami percaya kepada engkau wahai Rasulullah. Masa tentang duit pembelian unta aja kami kada percaya dengan pian. Nah, itu ceritanya pendeknya. Kemudian yang di bawahnya, tentunya ini halaman 40 ini yang paling banyak lah, 39, 40 yang paling banyak hadisnya. Barang siapa yang mengaji satu huruf dari kitabnya Allah. Kenapa jadi paling banyak? Karena ini tentang fadlut tilawah, keutamaan mengaji, mulai halaman 38 sampai dengan halaman 41. Tentunya itu 4 halaman itu paling banyak hadisnya. Keutamaan mengaji. Barang siapa yang mengaji, maka baginya itu tiap huruf yang dibacanya ada satu kebaikan. Tiap kebaikan boleh jadi dilipat gandakan Allah minimal 10 kali lipat, bisa jadi hingga 700 kali lipat, bisa jadi hingga kelipatan yang tak terhingga, tergantung kekuatan ikhlasnya kita. Yang di bawahnya lagi, barang siapa yang mengaji, membaca ayat-ayat Allah dan kemudian dia amalkan apa yang ada di ayat yang dibacanya itu, hadisnya ada di halaman 39.
Maka fadilahnya apa? Keutamaannya membaca dan mengamalkan, ayah dan ibunya dipakaikan mahkota ketika kiamat. Siapa yang kada hendak membahagiakan ayah dan ibunya, tentunya kita hendak, maka baca. Tentunya siapa hendak mengamalkan, kalau kada memahami, nah, maka baca, pahami, amalkan. Mudah-mudahan ayah dan ibu kita kelak di akhirat mendapatkan keutamaan ini. Ayah dan ibu kita mudah-mudahan kelak mendapatkan mahkota kemuliaan bagi beliau berdua. Lanjut di Rasul Alam halaman 404, setengah yang kedua, setengah ke bawah. Abdullah bin Mas'ud, atau rancak disebut dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Jadi nama-nama Abdullah ini banyak ya, nama-nama Abdullah ini banyak. Maka untuk membedakannya, maka kita perlu tahu bin siapa. Ada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abdullah ibnu Abbas. Bedakan semuanya itu tadi. Bawahnya Abu Abdurrahman As-Sulami, bawahnya Abdul Karim bin Abdul Samad At-Tabari Al-Makki, di bawahnya Uthman bin Sa'id Ad-Dani, di bawahnya Uthman bin Sa'id Abu Sa'id Al-Misri atau Warash, perawi riwayat Warash dari Imam Nafi' Al-Madani. Di bawahnya lagi Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di bawahnya lagi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Di bawahnya Ali Al-Kisai, ini imamnya, imam qiraat. Ali bin Hamzah bin Abdullah Abul Hasan Al-Kisai, atau banyak disebut Ali Al-Kisai, imam qiraat. Di bawahnya lagi Ali bin Abdul Ghani Al-Hisri. Kitab-kitab yang menjadi rujukan yang ke malam ini, yang ke 106 sampai dengan 110. 106 sampai 110. 106 Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Muallifnya Ali bin Abi Bakar Al-Haythami. Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, kumpulan tambahan-tambahan dan sumber faidah-faidah. Di bawahnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Muhadzab ini kitab fikih 4 jilid. Al-Muhadzab. Majmu' ini menjelaskan kitab syarahnya dari kitab Al-Muhadzab itu tadi, yang 4 jilid. Al-Muhadzab dijelaskan oleh Al-Majmu', tergantung penerbitnya, jumlah jilidnya bisa berbeda-beda. Ada yang 20 jilid atau lebih, tergantung penerbitnya. Dan ini Imam Nawawi kada tuntung mu'alah kitab Al-Majmu' ini, karena terlebih dahulu Allah panggil beliau untuk kembali ke hadiratnya. Jadi ada sebagian majmu' ini memang karangan Al-Imam An-Nawawi, kemudian karena beliau meninggal dilanjutkan oleh ulama lain, kada tuntung juga lagi dilanjutkan oleh yang lain lagi. Tapi tetap yang ulama yang kedua itu pun yang melanjutkan, beliau merasa padahal awalnya tidak layak untuk melanjutkan apa yang telah dibuat Imam Nawawi, tapi karena yang lain menganggap beliau yang paling mampu, beliau pun akhirnya lanjutkan Al-Majmu' itu tadi. Nah, tetapi tetap yang paling baik memang adalah Al-Majmu' yang jilid-jilid pertama, yang bagian olahan Imam Nawawi. Nah, itu. Di bawahnya lagi Majmu'u Fatawa Al-Qur'anil Karim min al-qarnil awal ila al-qarnil rabi' asyar. Kumpulan fatwa-fatwa. Inilah dari abad. Jadi itu jangan dimaknai tanduk, adalah bukan tanduk tapi abad, dari abad yang pertama hingga abad yang ke-14, ya abad kita ini tahun Hijriahnya. Lanjut 109 Majmu' mustamil ala 10 mutunin fil qira'atil 10 min asy-Syatibiyyah wad-Durrah wa ziyadat At-Tayyibah. Ini adalah kumpulan dari 10 matan. Jadi ini majmu', kumpulan dijadikan satu. Nah, matan-matan yang berbicara tentang qiraat yang 10, mustamil yang meliputi 10 matan-matan qiraat. Jadi ini gabungan.
Bawahnya lagi 110 Al-Muhkam fi Naqtil Masahif. Ada kitab judulnya namanya Al-Muhkam lah, bicara tentang Naqtul Masahif atau titik-titik yang ada di dalam mushaf lah. Ingat, kita ingatkan lagi, titik dan harokat itu datang belakangan, bukan bagian wahyu yang Allah turunkan, tetapi itu adalah ijtihad ulama. Ya. Sebelum kita mengkaji lebih lanjut kitab At-Tibyannya dan kemudian dilanjutkan dengan Hilatul Tilawah oleh kelompok penyaji, mari terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada ulama-ulama kita, terlebih lagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian Doktorah Syekhah Rihab Muhammad Mufid Syaqaqi, dan ulama-ulama yang kita sebutkan nama-nama beliau tadi di dalam indeks Al-A'lam atau tokoh-tokoh mu'alif kitab yang kitab-kitab beliau menjadi rujukan dalam pembuatan kitab Hilatul Tilawah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah kabulkan hajat kita, Allah wujudkan cita-cita kita, Allah kumpulkan kita semua dengan semua yang kita cintai, dengan ulama-ulama kita ini semuanya dikumpulkan Allah di dalam syurganya dengan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi aslafuna salihun. Al-Fatihah. Silahkan dibuka At-Tibyannya, pasal yang ke-19 di dalam bab yang keempat. Wa yambaghi aidan ay yata'addaba ma'aruf qatihi atau rifqatihi. Itu awalnya. Nah, awal pasalnya setengah halamannya ya. Karena dilihat-lihat kayaknya malam ini kajian tajwidnya kawaja agak cepat, kada terlalu ngalih, dan kebetulan pasalnya agak pendek juga. Jadi dilihat-lihat kayaknya kawan kita sempatkan untuk membaca dua kitab. Ya, sudah dibuka baik kitabnya ataupun di PDF di HP-nya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semua dengan adanya beliau dan dengan ilmunya beliau ini, manfaat di dunia maupun di akhirat. Wa yanbaghi aidan ay yata'addaba ma'a rifqatihi atau rufqatihi. Boleh dibaca dengan keduanya. Silakan lihat Endnote 69 wa hadiri majlis syekh fa inna dzalika ta'addubun ma'a syaikhi wa siyanatun li majlisihi wa yaq'uda baina yaday syaikhi qi'datal muta'allimin. Qi'dah bacaannya qi'dah, dapat dilihat di Endnote 70, la qi'datal muallimin. Wala yarfa'a sautahu raf'an balighan min ghairi hajah wala yadhhaka wala yukthiral kalama min ghairi hajah wala ya'batha. Kenapa jadi fathah? Kembali ke an yang di awalnya tuh. Nah, wa yambaghi aidan an, makanya di bawahnya juga atofnya itu lalu fathah juga. Wala ya'batha biyadihi wala bi ghairiha wala yaltafita yaminan wala shimalan min ghairi hajah bal yakunu mutawajjihan ila syaikhi musghiyan ila kalamihi. Al-Imam An-Nawawi beritahukan kita pada pasal yang pendek ini satu hal yang luar biasa untuk kita amalkan di dalam adab dalam menuntut ilmu. Apa itu? Imam Nawawi padahkan kita untuk beradab, artinya kita beradab bukan cuma kepada syekhnya kita atau gurunya kita, tetapi bahkan kepada kawan-kawan kita atau siapapun yang kita kada kenal yang juga datang di halaqah atau halqah, tempat kumpulnya majelis ilmunya guru kita, syekh kita. Wajib hendaknya bagi kita untuk beradab kepada semuanya. Jadi kedada yang mengganggu kawan di halaqah itu tadi, menyambati kawan atau apalah kita hal-hal yang kada beradab, jangan dikira beradab itu hanya lawan syekhnya aja yang di depan gitu, tetapi kepada kawan yang datang di majelis itu pun kita dituntut untuk beradab juga. Jangan dikira karena kawan patuh begayaan, sampai di halaqah pengajian pun begayaan juga. Padahal beradabnya kita dengan kawan kita itu tadi, itu juga bagian dari adab kita kepada syekh kita, karena kita ada lagi di halaqah pengajian beliau, dan itu juga adalah bentuk penjagaan kita kepada majelisnya beliau ya. Beradab kepada kawan itu berarti beradab kepada syekh, dan kita menjaga majelisnya syekh kita.
Pikirkan ya. Kalau kita bergayaan atau mungkin menawak kawan kita lawan apa? Nah, mungkin buku kita rabit, kita gumpal-gumpal, kita tawak ke kawan kita. Kita menawak guru kita kadang aja kita menawak kawan. Nah, tetapi itu tadi ini Imam Nawawi padahkan adab itu kepada semuanya yang ada di halaqah di majelis ilmu itu tadi. Wa yaquda baina yaday syekh qa'datal muta'allimin. Duduknya itu duduk penuntut ilmu, bukan duduk muallim atau duduk pengajar. Maksudnya ini apa? Kalau dipikirkan lagi, dihayati lagi, ini mengandung kayaknya makna yang dalam. Satu simbol tapi menunjukkan banyak hal. Duduknya kita duduk penuntut ilmu, berarti apa? Jika kita merendah di hadapan syekh kita atau guru kita. Mun kita duduk harap pada beliau, ini bukan duduk qa'datal muta'allimin. Kita duduk misalnya anggap nih aula nih kada belapik segala macam lah. Lalu misalnya anggap Ustaz Asbiani datang, sidin kada membawa lapik apa-apa, sidin duduk di lantai, kita duduk belapik sajadah. Nah, itu bukan qaidatul muta'allimin. Pahamlah, satu simbol tapi menunjukkan berbagai hal. Duduknya penuntut ilmu, syekhnya atau penceramahnya di muka minum banyu putih, kita mau olah kopi minum sorangan. Contoh, ya kan? Contoh aja kalau ada wallahu alam, ya kan? Ya ada. Logo kita yang nuntut ilmu minumnya hebat pada syekhnya kita yang di depan, gitu kan? Nah, santai aja. Mun ada yang tertembaknya memang gitu, pengajian atibian atau akhlak lil baninnya memang gitu, ah. Ya, pikirankan ya. Atau kita di Qaryah Thayyibah kan di muka tuh ada mie ayam ya kan, kita minum santeh gel teh sebuting ya, jadi minum aja putih ya, misalnya contoh ya kan, contoh aja itu dan lain sebagainya. Atau kita kehumapan kita membawa kipas angin yang kau diandak di meja lah, pak bandak sebuting, sidinnya kita lihat akan kehumapan contoh, dan itu contoh dikit. Silahkan, karena kita nih Allah berikan akal, pikirkan kepada hal-hal yang lainnya. Pokoknya hendaknya jangan sampai duduknya kita tuh lebih hebat atau lebih nyaman dibandingkan beliaunya. Nah itulah. Dan jangan kita mengangkat, kalau kita ngomong kita tinggikan berlebihan lebih daripada beliau. Beliau gemet, kalau mau kita lebih gemet lagi, ya kan? Kalau kita nanya kepada beliau agak kencang, kita lebih gemet, ya kan? Pokoknya jangan kita yang lebih tinggi, ya kan? Jangan ketawa-ketawa, ya kalau kada ada apa-apa, ya kan? Tapi kalau memang ada sedikit yang lucu, tapi kita memang kada niat melucu, ya kan? Di halaqah ilmu kita, tapi kalau ada memang yang lucu dikit-dikit, ya secukupnya aja lah, jangan berlebihan. Kemudian jangan banyak omong tanpa keperluan. Wala yukthiral kalam min ghairi hajah. Jangan banyak omong kalau kada penting, kada ada keperluan apa-apa, ya kan? Dan janganlah dia melakukan abas. Abas itu apa? Hal-hal yang kada berfaedah, baik dengan tangannya atau hal lainnya. Makanya kita contohkan semalam apa? Tangan tunjuk-tunjuk mengaji, ya kan? Atau main pulpen, kayak ini lah macam-macam pokoknya gawean kada berfaedah. Nah, atau membunyikan tangan segala macam, itu abas namanya, hal-hal yang kada bermanfaat, kada berfaedah. Wala yaltafita yaminan wala shimalan, jangan toleh-toleh tengok-tengok kalau kada ada kepentingan apa-apa. Ini berlaku bukan cuma di halaqah, ya kan? Kalau kita bertamu juga itu berlaku, melihati diundang selamatan, ya kan? Misalnya hanya duduk bacaan no, ya kita gitu kan lah, itu kada baik, ya kan? Tetapi hendaknya dia mutawajjih atau menghadap kepada syekhnya, dan juga musgi. Apa itu musgi? Asgo yusgi, menyimak betul-betul kepada apa yang diucapkan, disampaikan kepadanya, ya kan? Apa gunanya kita duduk menghadap tapi telinga dan hati kita ke lain, kada menyimak, kada memperhatikan. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan tampung dulu, karena ditanyakan kalau ada setelah kajian Hilyatul Tilawah. Kepada kelompok penyaji silakan untuk menyajikan kajiannya malam ini, insyaallah.